Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, saat ini saya akan menanggapi para komentator dari unggahan saya yang sebelumnya terkait dengan masalah nasab, di mana saya pernah mengunggah dua figur ulama yang karismatik. Beliau itu membahas terkait dengan masalah nasab Ba'alawi yang sekarang ini rupanya ada pembaharu yang membatalkan terhadap nasab-nasab beliau. Intinya kedua figur tersebut yaitu Kiai Al-Hajj Muhammad Lathfan Habib dan Profesor Dr. Kiai Al-Hajj Syukron Ma'mun, intinya mengajak pada umat agar selalu mencintai Ahlul Bait, mencintai Ahlul Bait tanpa kita mengoreksi, kita hukumi zahirnya saja. Kalau dia sudah mengaku sebagai Ahlul Bait, maka kita wajib mencintainya, wajib menghormatinya. Nahnu nahkum bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita menghukumi yang zahir-zahir saja. Kalau yang selain zahir, masalah yang asir, yang tidak tampak pada kita, biar Allah lah yang menghukumi. Dialah yang maha tahu atas segala-galanya. Sangat setuju dengan pendapat kedua figur tersebut, yang intisarinya adalah mengajak kita supaya selalu mencintai pada Ahlul Bait tanpa kita ada keraguan sedikit pun. Kenapa demikian? Karena kita sebagai umat Muhammad, kita mencintai Muhammad, kita pengikut Muhammad. Masa kita mencaci, membenci terhadap Ahlul Bait, keluarga Sayyidina Muhammad? Itu kan sangat tidak masuk akal. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita besok di akhirat kelak mudah-mudahan diakui sebagai umat Muhammad. Makanya ini ditegaskan juga oleh seorang ulama sufi besar, sangat terkemuka, bagaimana kita agar selalu berpandangan baik terhadap Ahlul Bait, terhadap keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun kelihatannya secara zahir bahkan sudah keluar dari garis-garis syariat, itu kita dianjurkan agar selalu beriktikad adalah pekerjaan yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau terjadi pada Ahlul Bait. Di dalam kitab Qomiyut Tughyan Sohifah 3 dijelaskan, Imam Ibnul Arabi berkata, qala Ibnul Arabi wa yanbaghi likulli muslimin ay ya'taqid anna jami'a ma yasduru min ahlil bait qad afallahu anhum fihi. Kita dituntut sebagai umat muslim untuk beriktikad bahwasanya setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Ahlul Bait, keluarga baginda Nabi Muhammad SAW, itu adalah sebuah pekerjaan yang memang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun secara zahir itu keluar dari syariat, nyeleneh lah istilahnya. Kenapa demikian? Walaisa lana dzammu ahadin fa kaifa bi ahlil bait. Kata Imam Ibnul Arabi, kita ini tidak diperbolehkan mencela terhadap seseorang, apalagi terhadap Ahlul Bait. Bahayanya di situ. Kalau nanti kita beranggapan bahwa beliau, pekerjaan beliau ini salah seperti ini, seperti itu, kita akan beranggapan salah terhadap Ahlul Bait. Padahal Ahlul Bait itu adalah tanggungan baginda Nabi Muhammad, adalah keluarga baginda Nabi Muhammad. Beliau itu lebih tahu bagaimana yang terjadi pada Ahlul Bait, bukan urusan kita.
Makanya Imam Ibnul Arabi mengatakan demikian agar kita tidak buruk sangka terhadap beliau-beliau, terhadap Ahlul Bait. Juga berlandasan suatu ketika Imam Ibnul Arabi ini lagi berbincang-bincang lah dengan salah satu orang siqah di Mekah. Faqad ahbaroni siqatu indi bi Makkah. Pernah suatu saat ada orang siqah bercerita pada Imam Ibnul Arabi di kota Mekah. Bagaimana kata orang siqah tersebut? Qala kuntu akrahu ma yaf'aluhu syurafa'u bi Makkah fin nas. Saya ini Imam Ibnul Arabi adalah salah satu orang yang sangat tidak senang dengan pekerjaan syurafa. Artian syurafa ini adalah Ahlul Bait. Biasanya kalau syurafa itu memang orang-orang mulia. Jadi Ahlul Bait yang dimaksud dengan syurafa ini. Tidak senang pekerjaan mereka di masyarakat. Fara'aitu fin naumi Fatimah binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya mu'ridatun anni. Setelah itu Imam Ibnul Arabi suatu ketika saya tidur dan bermimpi Sayyidah Fatimah binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berpaling dariku. Beliau itu berpaling dariku, tidak mau menghadapku. Fasallamtu 'alaiha wa sa'altuha an iradiha. Kemudian saya memanggil salam terhadapnya. Dan saya bertanya, kenapa kok beliau itu berpaling dariku? Apa salahku? Artinya seperti itulah kata orang siqah tersebut. Faqala innaka taqa'u fi syurafa. Kemudian beliau itu menjawab, engkau telah menjatuhkan syurafa. Kenapa engkau telah membenci terhadap syurafa? Itu kata beliau di dalam mimpiku. Setelah itu Imam Ibnul Arabi saya tetap berhujjah lagi, naik banding. Faqultu laha ya sayyidi amma tarayna ma yaf'aluna finnas. Wahai Sayyidah Fatimah, wahai Sayyidati, apakah engkau tidak melihat bagaimana tingkah laku para syurafa, para ahli bait intinya di masyarakat? Kemudian beliau menjawab lagi, faqala alaysa hum abna'i. Itulah kata Sayyidah Fatimah, apakah engkau tidak tahu bahwa dia adalah keturunan anak-anakku? Itu adalah jawaban yang menegaskan bahwasanya Ahlul Bait itu adalah tanggungan baginda Rasulullah, adalah tanggungan keluarga Fatimah binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Imam Ibnul Arabi fakultulah, maka saya mengatakan lagi terhadap beliau, minal an tubtu, dari sekarang saya bertobat Sayyidah Fatimah. Tidak akan mau mencela lagi, tidak akan membenci lagi. Sudahlah, pekerjaan Ahlul Bait, mau apa saja itu urusan Ahlul Bait. Tidak usah kita ikut campur masalah pekerjaan beliau. Itu adalah urusan Ahlul Bait. Itu adalah urusan baginda Rasulullah, keluarga baginda Rasulullah. Setelah itu, karena saya sudah bertobat, fa'aqbalat alaihi fastaiqat. Maka Sayyidah Fatimah kemudian menghadapku. Kemudian beliau itu mau menghadapku karena saya sudah bertobat. Dan pada waktu itu saya bangun dari tidur. Inilah para pemirsa, ibarat ini sangat menegaskan bahwasanya kita sebagai umat Muhammad, sebagai pengikut baginda Nabi Muhammad, tidak usah ikut campur masalah keluarga beliau. Tidak usah mengoreksi. Kita hukumi apa yang zahir. Nahnu nahkum bidzawahir wallahu yatawalla syarair. Kita hukumi yang zahir-zahir saja lebih baik. Karena seingat saya, sepengetahuan saya juga, karena yang dijadikan alasan kuat terkait pembatalan nasab pada sekarang ini adalah tes DNA. Itu yang dihampur-hampurkan kemana, kesana kemari. Itu yang dijadikan hujah kesana kemari terkait masalah tes DNA. Ini harusnya bukan terjadi baru sekarang. Ini kok baru sekarang yang terjadi seperti ini. Ini harusnya sudah berabad-abad dulu. Masa dari abad-abad dulu hanya baru tumbuh sekarang, baru ada orang jenius kiamat sekarang ini, sehingga bisa membatalkan nasab Ba'alawi.
Rabithah Alawiyah. Dari dulunya termasuk Kiai Hasyim Asy'ari, bahkan Al-Arif Billah, bahkan Auliaillah, Kiai Khalil Abdul Latif Bangkalan, bahkan guru-guru sebelumnya yang sudah jenius-jenius, bahkan bisa mengarang ribuan judul. Itu berarti bodoh semua ya dari dulu. Kan sangat tidak masuk akal. Betul apa yang dikatakan oleh salah satu kiai yang didaukan oleh Kiai Muhyiddin, kalau membatalkan nasab Alawi berarti ini juga membatalkan semua sanad-sanad keilmuan kita. Itu betul. Hancurlah kita. Kita sebagai umat Islam di Indonesia ini rata-rata mayoritas itu sanadnya diperoleh dari ulama-ulama Alawi, Rabithah Alawi. Kalau kita batalkan kan berarti juga batal semua syarat yang sampai pada kita. Terus Islam kita dari mana? Hati-hatilah, jangan ikut-ikutan masalah ini. Kalau perlu kita tidak tiadakan saja, sudahlah akui saja. Kita hukumi yang zahir. Mudah-mudahan walaupun semisalnya nanti kita salah, tapi karena kita punya keyakinan, kita menghormati mereka bukan karena menghormati mereka, tapi karena menghormati karena dia adalah keluarga baginda Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah kita punya nilai tersendiri. Begitulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf.